pemateri kita pada saat ini, yaitu Dr. Suryana Dwi Sartika, SPPD, dengan judul materi yaitu All About COVID-19. Kepada dokter, saya persilakan. Oke, terima kasih, Dek. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk mungkin kita berbicara wawasan adik-adik semua tentang COVID-19. Saya izin share screen, Dek, ya. Iya, Dok. Sudah kelihatan? Tabe, iya sudah, Dok. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Jadi adik-adik semua, saya malam ini akan memberikan sedikit tambahan pengetahuan tentang bagaimana COVID-19 update yang terbaru. Itu baik dari gejalanya, kemudian bagaimana diagnosisnya, pengobatannya, serta salah satu yang paling terbaru itu tentang vaksinasinya. Ya. Adapun semua materi yang saya berikan di slide ini adalah berdasarkan dari saya sudah sadur dari beberapa sumber ahli, baik dari Persatuan Dokter Indonesia, Persatuan Dokter Penyakit Dalam Indonesia, kemudian ada juga dari pemerintah terkait vaksinasi dan Ikatan Ahli Imunologi Indonesia. Ya. Jadi kita tahu bahwa COVID-19 adalah suatu virus yang masih baru dan sangat dinamis dan selalu berkembang dari waktu ke waktu, sehingga kita sebagai tenaga medis, juga sebagai adik-adik kedokteran, itu selalu dituntut untuk terus belajar. Bahwa potensi penularannya, kemudian awalnya potensi penularan itu hanya terjadi langsung dan tidak langsung. Dan dalam beberapa lama perkembangannya dikatakan bahwa ada potensi airborne transmission dalam COVID-19. Awalnya virus COVID-19 itu ditemukan hanya dengan menyerang menyerang saluran pernafasan atas. Mohon maaf teman-teman. Ya, sorry tadi jaringanku enggak terlalu bagus. Oke, jadi sekarang itu ada namanya long haul COVID-19. Jadi ada gejala jangka panjang yang dapat terjadi pada COVID-19. Jadi ada gejala sisa yang kemudian dapat dirasakan oleh penyintas COVID. Kemudian ada kemungkinan reinfeksi. Jadi pasien-pasien yang sudah pernah terinfeksi COVID-19 kemudian dalam beberapa bulan ini didapatkan bisa terinfeksi kembali. Dan apakah vaksin merupakan endgame dari pertarungan kita melawan pandemi, itu masih dipertanyakan. Nah, ini yang paling terbaru, bahwa yang paling
terbaru dulu dikatakan bahwa secara droplet penebarannya melalui droplet dan kontak langsung. Ternyata secara yang paling terbaru bahwa prinsip penyebaran droplet itu terbagi dua, yaitu droplet besar dan droplet kecil. Kalau melalui droplet besar, itu melalui berbicara, batuk, bersin, antara satu orang ke orang lain dengan jarak kurang dari 1 meter, maka transmisi dapat terjadi melalui droplet besar. Kemudian kita dapatkan adalah transmisi melalui droplet kecil, yang itu dinamakan sebagai transmisi airborne. Namun ini yang belum dipahami oleh semua orang, bahwa transmission itu hanya dapat terjadi jika ruangannya tertutup, paparan jangka panjang, serta ventilasi yang tidak adekuat. Jadi ketika kita berada dalam satu ruangan, kemudian dengan ventilasi yang cukup, kemudian misalnya dalam suatu area dan dengan jarak yang berjauhan, itu potensi untuk transmisi airborne tidak terjadi. Namun ketika kita misalnya dalam suatu acara pernikahan, dalam satu gedung, ventilasi kurang, kemudian sangat padat, pada kondisi itu transmisi airborne dapat terjadi. Dulu melihat bahwa COVID-19 hanya menyerang sistem saluran nafas. Sekarang bahwa COVID-19 bisa menyerang banyak organ, termasuk otak, kemudian mata, juga bisa hidung, kardiovaskular, hati, intestinal, ginjal, dan neurologis. Yang paling banyak didapatkan pada pasien COVID-19 dengan gejala ringan itu adalah anosmia, agnesia. Anosmia itu tidak bisa mencium bau, atau hiposmia itu juga bisa, kurang sensitif mencium bau. Agnesia itu tidak mampu merasakan rasa makanan di lidah. Kemudian sakit kepala juga bisa, diare juga bisa. Jadi gejala-gejala ini dapat terjadi secara tunggal tanpa disertai adanya manifestasi infeksi saluran pernafasan atas. Beda ketika COVID-19 ini baru ditemukan bahwa COVID-19 hanya dirasakan ataupun terjadi pada saluran pernafasan atas saja. Ini namanya gejala delirium. Jadi gejala delirium ketika virus SARS-CoV-2 ini menyerang dari sistem saraf pusat. Bisa dia bersifat hiperaktif, tidak bisa diam, perubahan mood, agresif. Bisa dia bersifat hipoaktif, dia lemas, tidak apati, kemudian atau dia ada sering-sering lupa juga bisa. Tapi yang paling banyak saya dapatkan adalah didapatkan di klinik itu atau di pelayanan medis itu kalau dia sulit makan. Jadi tidak ada nafsu makan sama sekali, juga sulit tidur. Itu sudah dalam kemungkinan ada menyerang di sistem saraf pusat. Nah, kelompok-kelompok yang kemungkinan terjadinya delirium pada delirium itu bukan hanya mengamuk ya, pasien dengan hipoaktif, dia lemas, lesu, kemudian sulit makan dan segala macam itu juga bisa masuk dengan delirium. Bahwa kalau pasien dengan usia di atas 65 tahun, kemudian ada riwayat kelainan otak sebelumnya, kemudian ada riwayat delirium sebelumnya, kemudian riwayat gangguan penglihatan, ada penyakit komorbid ataupun penggunaan obat-obat antipsikotik. Nah, ini selain update-nya itu selain gejala klinis, itu WHO juga sedang mengupdate masalah definisi kasus. Jadi, kalau kalian dengar ada yang pemeriksaan antigen, bahwa pada definisi WHO itu sudah memasukkan antigen itu sebagai salah satu kriteria diagnostik untuk konfirmasi ataupun menggolongkan suatu kasus apakah dia masuk dalam kategori suspek, probable, ataupun confirm. Jadi, seperti ini, pasien yang asimptomatik, kemudian dengan positif SARS-CoV-2 antigen, dia sudah masuk golongan suspek. Ya. Kemudian confirm, bahkan confirm sendiri
pasien dengan pasien yang probable, ada gejala klinis di atas, ya, kemudian ditambah dengan adanya antigen rapidnya yang positif, maka sudah dikategorikan sebagai confirm tanpa PCR. Ya, jadi misalnya probable case definition, pasien yang memiliki kontak dengan pasien yang confirm, kemudian pasien memiliki gambaran fototoraks sugestif COVID, atau pasien dengan anosmia ataupun agesia, kemudian dia rapid testnya negatif, positif, itu sudah dapat dikategorikan sebagai confirm. Jadi WHO sudah memasukkan rapid test sebagai alat diagnostik. Dia akan lebih cepat, lebih mudah, dan lebih murah. Jadi definisi kasus dulu kita kenal sebagai OTG, ada kontak erat, OTG, ODP, PDP. Itu definisi lama. Sekarang definisi baru adalah suspek, kemudian probable, konfirmasi, dan kontak erat. Jadi ada 4. Dulu ODP, PDP, dulu adanya itu kontak erat, ODP, PDP, konfirmasi. Sekarang diubahnya suspek, probable, konfirmasi, dan kontak erat. Nah, kalau kriteria suspek, kapan kita kategorikan seseorang itu dikategorikan sebagai suspek COVID? Dia memenuhi lebih dari 1 kriteria klinis dan lebih dari sama dengan 1 kriteria epidemiologis. Sebenarnya kriteria epidemiologis itu sudah kita tidak bisa, sebenarnya sudah agak sulit digunakan di Indonesia karena ataupun di Makassar, karena ya kita sudah masuk dalam zona merah di mana tingkat transmisi sangat tinggi. Jadi sebagian besar kita di pelayanan sudah memakai kriteria klinis. Kriteria klinisnya demam dan batuk atau lebih dari 3 gejala seperti demam, batuk, kelelahan. Jadi salah satu gejala COVID itu adalah nyeri-nyeri badan. Itu juga bisa salah satu gejala COVID ya. Kemudian sakit kepala, mialgia, pilek, hidung tersumbat, sesak nafas, mual muntah, ataupun penurunan kesadaran. Itu kasus suspek. Kalau kriteria B itu misalnya dengan pasien dengan ISPA yang berat, suspek juga dapat dikategorikan pasien tiada gejala, kemudian tidak dari mana-mana, tidak jelas ke riwayat bepergiannya, tapi rapid antigennya positif. Sudah masuk dengan suspek. Kasus probable itu biasanya dengan PDP sebenarnya kalau kasus probable ya. Dia memenuhi kriteria klinis tadi, gejala klinisnya ada riwayat kontak erat, ataupun dia adalah kasus suspek tapi ada gambaran radiologisnya, kemudian kriteria C itu ada anosmia atau agesia, ataupun orang dewasa yang meninggal dengan distress pernafasan atau riwayat kontak erat dengan kasus probable. Kasus konfirmasi itu pasien PCR positif pasti konfirmasi. Tapi kalau pasien dengan rapid antigen positif dengan adanya memenuhi kriteria kasus probable atau suspek itu sudah masuk kasus konfirmasi. Kemudian pasien tanpa gejala, tapi dia ada riwayat kontak dengan pasien dengan COVID-19 terkonfirmasi, rapid antigennya positif, itu sudah masuk kasus konfirmasi. Jadi kasus konfirmasi dari kriteria WHO terbaru tidak harus dengan PCR positif. Pasien dengan rapid antigen positif, kemudian disertai dengan gejala, itu sudah bisa masuk kasus konfirmasi. Pasien dengan riwayat kontak, kemudian dengan rapid antigen positif, itu sudah masuk dengan kategori kasus konfirmasi. Kontak erat sebenarnya tidak banyak berbeda dari kriteria sebelumnya, karena yang penting dia tatap muka ataupun ada kontak dalam radius kurang dari 1 meter lebih dari 15 menit. Ataupun sentuhan fisik yang langsung dilakukan, kemudian orang yang memberikan perawatan langsung tanpa APD standar. Nah, tata laksana ini sebenarnya yang perlu diketahui bahwa PCR follow up, jadi seseorang dinyatakan sembuh
itu PCR follow up, misalnya hari pertama dia PCR positif tanpa gejala. Dia tidak harus melakukan PCR kembali di 10 hari kemudian. Jadi yang harus memakai PCR follow up untuk dinyatakan sembuh itu hanya pasien dengan gejala berat atau kritis. Pasien dengan tanpa gejala, kemudian gejala ringan atau gejala sedang itu tidak memerlukan PCR kontrol. Itu yang terbaru dari WHO. Nah, rapid antigen itu dikatakan memiliki sensitivitas kurang lebih 80% dan spesifitas lebih dari 97%. Rapid antigen ini hanya digunakan ketika PCR tidak tersedia atau kita ingin melakukan diagnosis yang cepat berdasarkan pertimbangan klinis. Dan dilakukan oleh petugas terlatih, dilakukan dalam 5-7 hari onset gejala. Jadi kalau misalnya pasien ada demam, batuk, ya di kolom dan agak sulit misalnya mendapatkan fasilitas untuk PCR, dilakukan rapid test antigen, nanti 5 hari setelah gejala terjadi baru dilakukan rapid test antigen. Nah, ini tata laksana, kalian nanti bisa baca, ini lebih ke, ya kalian cukup tahu saja yang penting diberikan vitamin C, kemudian vitamin D, vitamin E, itu untuk meningkatkan imunitas. Kalau tanpa gejala lebih ke vitamin, multivitamin. Kalau dia dengan terkonfirmasi gejala ringan, kita tambahkan dengan azitromisin dan ditambahkan juga dengan oseltamivir atau favipiravir atau Avigan. Avigan yang biasanya kita kenal. Kalau dia gejala sedang, tidak sudah dipakai oseltamivir. Jadi obat antivirus itu ada namanya Avigan, itu nama merek, oseltamivir, dan ada remdesivir yang intravena. Jadi kalau gejala ringan, kita masih bisa memberikan namanya antivirus oseltamivir. Tapi kalau dia gejala sedang, dia sudah tidak bisa menggunakan oseltamivir, yang digunakan itu harus ada Avigan ataupun remdesivir. Kalau tata laksana berat, itu lebih berat lagi, lebih kompleks lagi penanganannya ya. Nah, ini yang kalian paling tidak tahu bahwa obat-obat COVID itu apa saja, kalau ringan itu diberikan apa, antivirusnya apa, sedang itu apa, berat dan kritis. Ya. Banyak terapi-terapi yang terbaru seperti imunoglobulin, kemudian plasma konvalesens, kemudian terapi-terapi suportif misalnya high flow nasal kanul, kemudian pemasangan intubasi, itu terapi suportif untuk terapi oksigen. Ini ringkasan untuk merekomendasikan bagaimana tata laksana yang seharusnya dalam isolasi mandiri sehingga dinyatakan sembuh. Jadi kalau tanpa gejala itu hanya perlu isolasi mandiri di rumah selama 10 hari. Ketika dalam 10 hari tidak ada gejala timbul, maka dinyatakan selesai. Kalau gejala ringan dan gejala sedang, diisolasi 10 hari sejak timbul gejala, ditambah dengan 3 hari bebas gejala. Itu sudah bisa dinyatakan selesai isolasi. Kalau gejala berat, baru dianjurkan melakukan PCR follow up. 1 kali negatif, kemudian dan 3 hari bebas gejala, maka dianjurkan isolasi mandiri di rumah, setelah itu dinyatakan selesai isolasi. Nah, ini ringkasannya, nanti kalian bisa baca. Nah, kriteria sembuh. Kriteria sembuh adalah kalau sudah bisa dinyatakan selesai isolasi, jadi ada kriteria selesai isolasi sudah memenuhi, dan diberikan surat selesai pemantauan dari dokter penanggung jawab atau fasilitas kesehatan terdekat. Kita kriteria pemulangannya, pasien bisa dipulangkan kalau dia sudah selesai isolasi dan sudah memenuhi kriteria klinis. Jadi dari dokter penanggung jawab sudah bisa dinyatakan pulang ketika sudah ada perbaikan gejala, perbaikan foto ronsen, kemudian perbaikan pemeriksaan darah. Dan tidak ada tindakan ataupun perawatan intensif yang dibutuhkan oleh pasien. Nah, kalau misalnya pasien tersebut digolongkan pasien berat, maka dianjurkan melanjutkan isolasi mandiri lebih dari 7 hari. Ya.
Nah, reinfeksi. Jadi pasien yang sudah pernah terinfeksi COVID-19, maka masih memiliki peluang untuk terjadi reinfeksi dari SARS-CoV-2 ini dengan mekanisme utama yang belum diketahui secara pasti. Antibodi itu hanya terbentuk dalam 3 bulan setelah infeksi dan dapat antibodi yang terbentuk itu bisa menghilang dalam 3-12 bulan. Adapun masa terbentuk antibodi berbeda dari setiap orang, paling cepat biasanya 4 minggu, 2-4 minggu. Tapi dia hanya bisa bertahan 3-12 bulan. Ya. Nah, kalau dia infeksinya itu biasanya kalau reinfeksi bisa jadi infeksi yang kedua itu dia lebih berat. Karena kadar virusnya itu bisa tinggi pada infeksi kedua, ataupun dia infeksi ulang dengan virulensi yang lebih tinggi, ataupun dia bisa terjadi lebih berat karena respon imun tubuhnya itu lebih besar dibandingkan infeksi pertama. Perlu diketahui bahwa sebenarnya gejala yang terjadi itu akibat respon inflamasi ataupun respon imun tubuh terhadap virus tersebut. Banyak kita dapatkan pasien kenapa masih positif dalam jangka waktu yang lama. Karena sebenarnya pemeriksaan RT-PCR itu bisa mengidentifikasi potongan virus SARS-CoV-2, tapi tidak bisa membedakan apakah virus yang dideteksi ini adalah bagian virus yang sudah mati ataupun yang sudah hidup. Sehingga banyak didapatkan positif persisten pada pasien-pasien. Bahwa di beberapa penelitian seperti penelitian di Korea didapatkan bahwa SARS-CoV-2 RNA ini masih terdeteksi di spesimen hingga 12 minggu, jadi hingga 3 bulan. Namun ada juga terdeteksi tapi tidak terdeteksi replication competent virus, jadi tidak didapatkan adanya kompetensi untuk virus itu bereplikasi. Fenomena long COVID. Ini fenomena long COVID yang banyak, sekitar 20% terjadi pada pasien yang pernah COVID. Jadi, pasien yang gejala ringan hingga moderate, kemudian bisa berprogresi menjadi gejala yang berat, dan harusnya normalnya pasien COVID itu mengalami recovery setelah 2-6 minggu. Pada beberapa orang itu bisa bertahan dan muncul kembali setelah berbulan-bulan sudah selesai. Mengenai, kita pindah ke bagaimana mengenai proteksi terhadap COVID yang sedang diupayakan oleh pemerintah, yaitu imunisasi atau vaksin. Jadi tujuan imunisasi itu adalah kita pertama menurunkan kesakitan dan kematian akibat COVID, kemudian yang kedua mencapai herd immunity untuk mencegah dan melindungi kesehatan masyarakat, ketiga melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh, serta menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Tapi yang perlu diketahui bahwa vaksin ini sebagai tentara terakhir pada kita supaya terlindungi atau terproteksi dari COVID-19. Tetap tentara paling depan itu adalah memakai masker, menjaga jarak, sering mencuci tangan, hindari kerumunan, hindari keluar rumah jika tidak perlu, hygiene yang baik, itu tetap yang paling terdepan itu adalah 3M itu. Ketika sudah melakukan itu, kemudian tembus sampai tentara terakhir itu baru vaksin. Ya, jadi tidak boleh kita berpikir bahwa setelah ada vaksin bahwa kita bisa melakukan dan bebas melakukan apapun, tidak, karena vaksin hanya sebagai tentara paling terakhir. Nah, ini harus kita tahu bahwa ada banyak jenis vaksin yang akan beredar dan yang sudah beredar. Ada namanya Sinovac. Sinovac itu nama merek ya. Sinovac itu berisi vaksin yang inaktif. Jadi virus yang sudah diinaktifkan
kemudian dibentuk menjadi vaksin. Yang banyak diperbincangkan itu adalah Pfizer sama Moderna. Itu sebenarnya vaksin aktif karena dia mengambil komponen mRNA dari virus, kemudian dibentuk vaksin untuk merangsang pembentukan antibodi tubuh. Mengenai status kehalalan, kalau Sinovac itu sudah menyatakan halal, Moderna dan AstraZeneca, Pfizer, dan Novavax masih klaim, tapi belum ada MUI Indonesia yang menyatakan ini seperti apakah dia halal atau tidak. Kemudian kalau Sinovac masih dalam proses. Tapi yang ada di Indonesia adalah Sinovac, ya. Sinovac itu efektivitasnya sudah diuji di Turki 91,25%, Brazil 78%, dan Indonesia 65,3%. Moderna dan Pfizer itu 94,1 dan 95%. Nah, dengan penyuntikannya, kalau Sinovac 2 kali penyuntikan jarak 14 hari, kalau dia pakai, karena dia inaktif virus, nah kalau dia yang pakai mRNA seperti Moderna dan Pfizer, itu 2 kali penyuntikan jarak 28 hari. Nah, dalam memenuhi kebutuhan vaksin Indonesia, maka ada 3 cara yang dilakukan pemerintah. Yang pertama, mengembangkan vaksin COVID-19 yang serta kerjasama perusahaan pembuat vaksin dalam dan luar negeri. Jadi ini yang sedang dipersiapkan oleh bahwa akan ada vaksin merah putih oleh Bio Farma yang kemudian bekerja sama dengan pembuat vaksin dari luar negeri. Kemudian itu yang masih berlangsung. Kedua, melakukan pembelian vaksin dari luar negeri ini yang dibeli, Sinovac salah satunya. 3, menggandeng lembaga internasional untuk mendapatkan akses vaksin dalam kerangka kerjasama multilateral. Ini yang juga masih berlangsung dan direncanakan bahwa ada vaksin Pfizer dan Moderna yang akan masuk di selanjutnya. Ini yang banyak kemasannya. Jadi kan ada yang bilang yang divaksin oleh Pak Jokowi itu palsu. Jadi kita harus tahu dulu kemasannya ya. Jadi kemasan yang pertama ini vaksin yang hanya digunakan pada uji klinik fase 3 di Bandung. Jadi dia memang ada syringnya, ada jarumnya. Ini vaksin yang diimpor langsung dari Sinovac, dikemas dalam dus berisi 40 vial. Yang ini. Ini yang lagi beredar dan diberikan pada beberapa orang. Tahap 1. Ini kemasan yang akan diberikan vaksin oleh Bio Farma, yaitu vaksin merah putih, dengan hasil kerjasama dengan teknologi Sinovac. Pentahapannya, jadi pemerintah memberikan tahapan gelombang, 2 gelombang, jadi periode vaksin Januari sampai April itu menitikberatkan kepada petugas kesehatan dan petugas publik. Kemudian selanjutnya itu dititikberatkan di masyarakat rentan dan masyarakat lainnya. Periode vaksin April sampai April 2021. Vaksin ini dilakukan pada tahap awal untuk tenaga kesehatan pada usia masih 18 sampai 59 tahun. Jadi untuk pasien dengan usia di atas 60 tahun belum dikeluarkan atau belum diberikan karena belum ada hasil uji klinis tahap 3 bagaimana tingkat keamanannya pada pasien dengan usia di atas 60 tahun. Nah, ini yang akan ataupun form yang harus diisi oleh petugas kesehatan sebelum pasien itu divaksin. Pertanyaan nomor 1 sampai 16 ini itu terkait apakah pasien itu dapat diberikan vaksin atau tidak. Jadi kalau pernah terkonfirmasi COVID itu tidak dikategorikan sebagai yang bisa mendapatkan vaksin. Kalau sedang hamil atau menyusui juga tidak. Kalau sedang mengalami ISPA itu juga tidak. Kalau sedang sakit itu tidak, ya. Kalau dia ada anggota keluarga serumah, jadi pasien dengan kategori kontak erat, suspek, konfirmasi ataupun probable itu tidak dikategorikan untuk mendapatkan vaksin. Ada memiliki riwayat alergi atau mengalami sesak napas dan bengkak kemerahan itu juga tidak.
Kalau dia ada terapi atau jangka panjang terhadap penyakit kelainan darah seperti leukemia, anemia plastik, kemudian hemofili dan segala macam, itu tidak bisa dilakukan vaksin. Kalau dia menderita penyakit jantung, itu juga tidak. Kalau yang ini bukan berarti tidak bisa, cuman dia belum banyak penelitian terkait keamanannya pada penyakit jantung, sehingga belum bisa diberikan. Penyakit autoimun juga tidak, penyakit ginjal juga tidak, kemudian pasien dengan rheumatoid arthritis itu juga tidak bisa diberikan vaksin, pasien dengan penyakit saluran pencernaan kronik. Ini maksudnya adalah misalnya pasien dengan, jadi saluran pencernaan kronik maksudnya itu adalah kalau ada diare kronik. Diare kronik itu kan lebih ke biasanya autoimun. Apakah dia irritable bowel disease, irritable bowel syndrome, apakah dia Crohn's disease, colitis ulceratif, itu kondisi-kondisi autoimun. Sehingga kondisi seperti ini tidak bisa diberikan vaksin. Kalau cuma mah kronik, dispepsia itu enggak apa-apa. Apakah dia hipertiroid atau hipotiroid itu tidak bisa. Kemudian apakah menderita kanker juga tidak bisa. Nah, kalau pasien diabetes itu bisa asalkan HbA1c-nya itu kurang lebih 7,5, jadi terkontrol. Kalau pasien nomor 14, kalau 15, kalau dia menderita HIV, asalkan nilai CD4-nya itu lebih dari 200, maka bisa diberikan. Kalau penyakit paru seperti asma, PPOK, dan TB, asma asalkan dia terkontrol, dan PPOK juga terkontrol, tidak sedang serangan akut, kemudian TB itu bisa diberikan kalau dia sudah minum obat TB minimal 2 minggu. Ini terkait dengan syarat-syarat untuk vaksin. Nah, KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, itu namanya KIPI. Jadi KIPI pada COVID-19 itu ada bisa reaksi lokal seperti nyeri pada daerah tempat suntikan, reaksi lokal lain yang berat itu seperti selulitis. Tapi diantisipasi hanya kompres dingin tempat suntikan dan diberikan paracetamol. Reaksi sistemik seperti demam, nyeri otot, nyeri sendi, dan sakit kepala. Reaksi lain, tapi ini yang lebih berat dan jarang juga terjadi, seperti urtika, udem, reaksi anafilaksik, dan sinkop. Jadi vaksin efek samping vaksin inaktif itu dikatakan karena kita memakai Sinovac, yaitu dikategorikan sebagai vaksin inaktif, itu dikatakan bahwa salah satu yang terendah dibandingkan platform vaksin yang lain. Jadi di beberapa negara mengatakan Sinovac lebih aman, di beberapa negara mengatakan dia lebih mengatakan bahwa Pfizer dan Moderna memiliki efektivitas yang lebih tinggi, tapi sebenarnya masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi kalau Brasil mengatakan bahwa efek simpang ataupun KIPI-nya Sinovac yang paling rendah. Turki dan Bandung juga menunjukkan angka dari KIPI-nya itu yang rendah. Dibandingkan dengan Pfizer dan Moderna yang menggunakan mRNA ataupun vaksin aktif yang bisa minimal 70%. Jadi efek simpang lain vaksin mRNA itu alergi berat, anafilaksis, pembengkakan, kemudian kasus yang sempat dilaporkan, tapi kita tidak bisa menggeneralisasi ketika satu kasus dilaporkan pada satu daerah, dibandingkan berapa banyak vaksin diberikan pada daerah tersebut, tidak juga bisa dilakukan conclusion, tapi dilaporkan bahwa uji klinik menggunakan vaksin mRNA itu di Oxford ada yang menderita Bell's palsy dengan transfer myelitis. Terima kasih, Dek. Sekian sedikit materi dari saya. Apakah adik-adik ada yang ingin bertanya? Silahkan, Dek. Baik, terima kasih atas materi yang luar biasa yang sudah dibawakan oleh dokter mengenai COVID-19. Semoga apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Untuk tanya jawabnya bisa teman-teman ketik di room chat. Dan untuk batasan pertanyaannya nanti kami kirimkan ke room chat juga. Untuk teman-teman dipersilakan, sempat ada yang mau bertanya.
Silakan deh kalau yang mau ditanya. Atau mungkin ada yang ingin bertanya langsung sama dokter, bisa raise hand. Tapi dok, sudah ada pertanyaan. Saya mulai dari Fitra dulu ya, Kak. Ya. Pertanyaannya, Tabe dok, saya ingin bertanya, apakah ada batasan umur dalam menerima vaksin COVID-19? Terima kasih banyak dok. Ya, untuk vaksin itu sekarang masih diuji oleh dewasa. Belum ada untuk usia anak untuk vaksin COVID sendiri. Cuman dari beberapa kejadian bahwa pasien anak sebenarnya kalau kalian mengikuti sebenarnya agak jarang didapatkan pasien COVID anak dengan manifestasi berat ataupun dengan tingkat kematian yang tinggi. Dikarenakan dikatakan bahwa pada anak itu masih banyak probiotik ataupun kuman lactobacillus di ususnya yang kemudian menjadi salah satu proteksi tubuh anak terhadap kuman COVID. Hal ini kemudian menjadikan bahwa salah satu obat COVID juga itu adalah probiotik. Jadi karena angka kejadian terinfeksi pada anak itu kurang karena dianggap kuman lactobacillusnya itu masih tinggi, sehingga belum ada studi yang jelas mengenai pemberian vaksin pada anak. Jadi lebih ke orang dewasa. Kemudian ini saya ada dari pertanyaannya, yaitu dilihat di berita di Cina orang yang terkena COVID banyak berjatuhan di jalan dok, sementara di Indonesia berbeda. COVID di Cina dan di COVID di Indonesia itu sama saja. Itu mungkin hanya menghiperbolakan ataupun, tapi harus kalian tahu ada memang yang namanya happy hypoxia. Kriteria apa? Kondisi di mana saturasi oksigen dari tubuh pasien itu sudah sangat rendah, namun pasien masih dapat beraktivitas seperti biasa. Jadi happy hypoxia itu, jadi tubuh itu memiliki sistem alarm yang sangat bagus. Mengapa seseorang itu sesak nafas? Dikarenakan tubuh menganggap bahwa komposisi oksigen dalam darah itu sangat berkurang, sehingga akan merangsang pusat, ada namanya pusat yang terangsang namanya baroreseptor yang sangat sensitif terhadap tekanan oksigen yang kurang, maka dia akan merangsang pusat ventilasi untuk meningkatkan frekuensinya, sehingga terjadi sesak nafas. Itu adalah respon tubuh terhadap kekurangan ketersediaan oksigen dalam tubuh. Nah, pada saat terjadi happy hypoxia, terjadi disregulasi sistem itu dalam tubuh. Sehingga bisa saja hal ini bisa terjadi ketika seseorang terjadi kondisi happy hypoxia, bisa saja pada saat itu orang langsung jatuh saja ketika saturasi oksigennya sudah sangat rendah. Mungkin seperti itu ya terjadi orang berjatuhan di jalan, bisa seperti itu sih happy hypoxia. Namun kalau di Indonesia sebenarnya tidak seperti itu kondisinya. Namun kondisi happy hypoxia bisa menyebabkan hal itu. Tiba-tiba orang terjatuh, tiba-tiba orang pingsan tanpa ada gejala sebelumnya, tanpa ada sesak nafas sebelumnya. Baik dok. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Kak Rahim. Dipersilakan Kak. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Terima kasih atas materi diberikan mengenai COVID-19 yang terbaru dok, dan alhamdulillah kami bisa memahami lebih lanjut dok. Mungkin tapi dok, saya mungkin ada beberapa pertanyaan dok. Yang pertama itu dok, varian yang kita ketahui bersama bahwa ada varian terbaru di Indonesia dok. Nah menurut dokter varian baru tersebut apakah bisa menyebabkan sesuatu yang lebih atau resiko lebih tinggi dari sebelum-sebelumnya dok, atau bagaimana dok?
Mungkin ada, tapi Dok mungkin ada 3 pertanyaan Dok, apakah bisa Dok? Tergantung moderator. Ya, Tapi kembali moderator. moderator bagaimana? Ya, terima kasih Dok, terima kasih juga moderator. Itu Dok yang pertama mengenai variannya Dok. Apakah varian yang terbaru pada Indonesia itu memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi daripada sebelumnya atau bagaimana Dok? Yang kedua Dok, mengenai ada pernyataan salah satu wakil Menteri Hukum dan HAM Dok mengatakan akan ada sebuah ancaman bagi seseorang yang menolak vaksinasi nasional. Nah, itu menurut dokter apakah itu lebih efektif ketika ada sebuah ancaman itu dilontarkan oleh seorang wakil Menteri Hukum dan HAM Dok? Bagaimana menurut Dok yang nadanya itu mengancam akan memenjarakan atau mendenda begitu Dok. Yang ketiga Dok, tapi Dok mungkin Dok bisa kasih saran kepada kami semua para mahasiswa kedokteran bagaimana caranya kami menjadi salah satu garda terdepan dalam memberikan suatu edukasi terhadap masyarakat khususnya melalui media sosial Dok. Nah, mungkin begitu Dok. Terima kasih banyak Dok atas kesempatannya dan terima kasih kepada teman-teman BEM atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Dek. Mungkin saya langsung jawab terkait dengan mutasi dari virus SARS-CoV-2 ini, bahwa yang terbaru itu sudah kan mutasi di UK, bahwa mutasi virus SARS-CoV-2 itu memberikan gejala yang jauh lebih berat dan memiliki tingkat virulensi yang lebih besar dan transmisi yang lebih cepat. Kalau di UK yang terbaru yang saya baca. Tapi untuk di Indonesia sendiri, beberapa referensi mengatakan bahwa serangan COVID gelombang kedua itu kemungkinan juga diakibatkan oleh mutasi dari virus SARS-CoV-2 ini. Sehingga kalau kalian mengikuti bahwa sebenarnya kondisi beratnya gejala di serangan COVID yang kedua ini itu lebih besar dibandingkan pada saat pertama kali. Karena pada saat pertama kali itu lebih banyak pasien gejala ringan ataupun tanpa gejala. Namun sekarang itu lebih banyak terhadap gejala berat ataupun critical ill. Sehingga saat ini fasilitas kesehatan itu sangat terbatas untuk merawat pasien. Yang kedua, bahwa mutasi ini kemungkinan memang virus yang semakin lama sudah ada di Indonesia kemungkinan semakin bermutasi karena semakin bervariasi gejala yang dirasakan. Awalnya gejala yang dirasakan itu hanya infeksi saluran pernafasan atas, batuk, demam, sakit menelan, kemudian hidung tersumbat. Nah, sekarang sudah menyerang berbagai organ, tidak bisa mencium, kemudian tidak bisa merasa makanan, kemudian sakit kepala, BAB encer, yang kemudian tidak harus disertai dengan gejala dari ISPA. Jadi mengenai mutasi ini sebenarnya sudah terjadi. Jadi mutasi virus SARS-CoV ini sudah terjadi dan sudah menginfeksi masyarakat di Makassar ataupun di Indonesia. Kemudian yang kedua, terkait dengan hal tersebut, waktu awal pandemi kita sudah, kalau kalian pernah lihat bahwa segala hak pasien itu dicabut, bukan dicabut, tidak berlaku pada saat pandemi. Jadi nanti kalian, saya agak lupa di mana undang-undang itu yang pernah dibaca dan diberitahukan pada saat awal pandemi bahwa hak pasien untuk menolak tindakan ataupun menolak apapun itu tidak berlaku pada saat pandemi, karena pandemi itu kita harus memikirkan kepentingan bersama dan kesehatan bersama, dan bukan hanya keputusan itu bukan hanya untuk diri kita sendiri. Namun terkait dengan vaksin itu kan masih digodok, masih dicari, masih ditelusuri, masih disusun peraturan yang paling baik untuk masyarakat, sehingga untuk hal itu mungkin bisa dilakukan edukasi, dan itu yang saya harapkan dari teman-teman dan adik-adik sekalian untuk memberikan edukasi
edukasi yang baik dan tidak terbawa arus dengan opini-opini masyarakat yang kemudian menyudutkan para medis, kemudian mengatakan bahwa COVID itu tidak ada dan COVID itu konspirasi. Itu adalah, saya harapkan memang adik-adik sekalian yang banyak mengedukasi sekitarnya, paling tidak minimal adalah keluarganya saja, orang tuanya, adik-adiknya, omnya, tantenya, kakeknya, neneknya, apalagi yang di daerah. Karena kalau bisa jujur, kebanyakan pengetahuan tentang COVID itu sangat kurang untuk yang di daerah, karena menganggap COVID itu tidak ada kalau di sini itu tidak ada, orang boleh tidak pakai masker, sehingga hal itu yang menyebabkan transmisinya yang akan terus berlangsung. Moderator, pertanyaan selanjutnya dilanjutkan oleh Saudari Lisa dari angkatan 2019. Ini di chatmu banyak sekali, atau bagaimana? Baik, selamat malam Dok. Iya, terima kasih untuk kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan Dok, tadi saya sempat membaca sebuah artikel bahwa dari sumber covid19.go.id bahwa salah satu syarat untuk menerima vaksin adalah tidak menderita HIV. Dan penderita HIV tersebut hanya bisa diberikan dengan suatu kondisi tertentu. Yang ingin saya tanyakan Dok, bagaimana keadaan tersebut bisa menjadi salah satu syarat tidak diperbolehkannya diberikan vaksin. Tapi demikian Dok, terima kasih. Kondisi HIV itu adanya terjadi disregulasi dari sistem imun. Jadi kondisi terinfeksinya seseorang dengan virus HIV. Jadi virus HIV itu dia menyerang sistem imun, yaitu limfosit B. Jadi pada saat virus HIV itu menginfeksi, maka akan terjadi penurunan jumlah dari CD4. CD4 itu adalah, kalau kalian sudah lewat sistem imun, adalah limfosit T. Ya, T sitotoksik. Itu adalah sel imun. Ketika terjadi penurunan sel imun, maka ketika diberikan vaksin bisa saja itu tidak akan menjadi efektif dan tidak membentuk antibodinya, ataupun terjadi reaksi-reaksi yang tidak diinginkan. Sehingga kondisi HIV dapat diberikan vaksin jika kadar CD4-nya lebih dari 200. Karena kondisi seperti itu, kondisi CD4 lebih dari 200 dianggap kondisi stabil. Dan bisa tidak lagi terjadi disregulasi dari sistem imun. Begitu deh. Baik Dok, selanjutnya pertanyaan dari Syifa Azhara, angkatan 2020. Pertanyaannya, KB Dok, saya ingin bertanya apakah benar pasien yang telah sembuh dari COVID-19 akan mengalami kerusakan paru-paru permanen? Terima kasih banyak Dok. Pada beberapa kondisi memang terjadi fibrosis paru. Tapi apa-apa faktor yang mempengaruhi hal tersebut, salah satunya usia tua, kemudian adanya komorbid dan perokok. Tapi tidak semua pasien terjadi kerusakan permanen. Tapi ada beberapa pasien yang kemudian terjadi fibrosis paru. Baik Dok, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Dok, selamat malam. Tapi Dok, izin bertanya, apakah jika seseorang setelah vaksin masih dapat terkena COVID-19 Dok? Terima kasih banyak Dok. Tetap ada kemungkinan terinfeksi virus. Vaksin itu hanya jadi harus kalian tahu cara kerja vaksin itu seperti apa. Vaksin itu kerjanya, kalau kalian sudah lewat sistem imun, jadi sebagai antigen yang kemudian akan merangsang sistem imun humoral untuk membentuk antibodi. Tapi tidak kemudian bahwa itu menjamin bahwa kita kemudian tidak terinfeksi dengan COVID-19. Contohnya kalian sudah pernah vaksin cacar, tapi kalian tetap terinfeksi cacar. Jadi semua tergantung dari proteksi diri, kemudian semua tergantung lagi dari mutasi genetik yang ada pada virus SARS-CoV-2 ini. SARS-CoV-2 akan semakin bermutasi, sehingga ketika kalian kena dengan mutasi yang terbaru dari SARS-CoV-2 ini dan kemudian tidak cocok dengan antibodi yang terbentuk, ya bisa saja terinfeksi. Jadi makanya tadi saya tekankan bahwa vaksin hanya tentara paling akhir. Jadi kita harus selalu paling mengedepankan lagi
menjaga jarak, memakai masker, sering mencuci tangan, tidak menghindari kerumunan, kemudian tidak bepergian ketika tidak penting, menjaga hygiene, itu yang paling penting, itu tentara paling depan. Itu yang selalu kita harus utamakan dibandingkan kita mau mengutamakan vaksin. Tetap ada kemungkinan terinfeksi walaupun sudah vaksin. Baik dok, untuk pertanyaan selanjutnya dari Andi Sobitorik, Angkatan 2020. Assalamualaikum, Tabe dok, jika vaksin Sinovac tingkat efektivitasnya masih rendah, mengapa di Indonesia sudah diedarkan? Mengapa tidak menunggu vaksin yang tingkat efektivitasnya lebih baik? Terima kasih banyak dok. Keburu banyak korbannya kalau mau tunggu seperti itu. Dalam pandemi kita harus bergerak secara cepat, tepat, dan akurat. Kita tidak akan pernah mendapatkan yang terbaik, tidak akan pernah mendapatkan dengan efektivitas 100%, tidak akan pernah. Ya, jadi kita mencari obat A tidak akan selalu cocok di negara B, kemudian cocok juga di negara C. Karena kita punya genetik juga berbeda-beda, dan iklim juga berbeda, sehingga tidak bisa disamakan dengan negara lain. Jadi kalau kita selalu mau menunggu efektivitas, ya keburu banyak korbannya. Jadi setiap pandemi kita harus bergerak cepat, tepat, dan akurat, dan mempertimbangkan yang paling baik, yang memiliki mudaratnya lebih kecil, dan memiliki keuntungan yang jauh lebih besar. Setiap dalam segi kesehatan seperti itu. Dan untuk pertanyaan selanjutnya dari Ramsia Amparodo, Angkatan 2020. Tabe dok, saya mau bertanya dok, apakah COVID-19 dapat menular pada orang yang tidak menunjukkan gejala dok? Tabe dok, terima kasih dok. Beberapa literatur mengatakan bahwa COVID-19 hanya menular pada pasien yang bergejala. Tapi dengan berdasarkan pengalaman klinis saya di dalam pelayanan medik, saya mengambil patokan seseorang itu bisa menularkan atau tidak dari nilai PCR di nilai cycle threshold-nya. Jadi banyak pasien-pasien yang tidak bergejala, tapi memiliki tingkat virulensi yang cukup tinggi, sehingga bisa disimpulkan biar walaupun pasien itu tidak bergejala, dia masih tetap menularkan melalui droplet besar pada saat dia berbicara. Jadi tetap ada potensi menularkan. Sehingga saya ingin sampaikan ke adik-adik, tidak ada orang yang bisa dipercaya sekarang, deh. Semua orang bisa saja terinfeksi. Jadi makanya kalian jangan selalu lengah dan tetap memakai masker. Karena kita tidak bisa percaya pada siapapun untuk masalah COVID ini. Bahwa orang itu sehat dan tidak menularkan ke saya, tidak. Makanya kita harus selalu dianjurkan memakai masker kemanapun kita pergi. Baik dok, untuk pertanyaan selanjutnya dari Lilis Angkealo, permisi dok, saya izin bertanya, kekebalan dari vaksin ini kira-kira bertahan berapa lama dok? Terima kasih banyak dok. Belum ada uji klinis yang lebih jelas mengatakan bahwa vaksin ini bisa bertahan dalam berapa lama antibodinya, karena sebenarnya uji klinisnya masih sangat terbatas, tapi dikatakan bahwa antibodi bisa terbentuk dalam sekitar 2 minggu setelah vaksinasi. Namun berapa lama bertahannya itu belum ada keterangan yang lebih jelas untuk itu. Pertanyaan selanjutnya dari Hasna Angkatan 2019. Tabe dok, saya ingin menanyakan tentang kriteria umur dan mengapa lansia tidak dianjurkan vaksin padahal mereka yang paling rentan terkena. Karena penelitian untuk uji vaksin Sinovac pada usia tua itu belum cukup. Maka belum dianjurkan untuk usia tua. Penelitian mengenai efektivitas, efikasi, dan bagaimana efek sampingnya itu belum cukup. Namun uji untuk tingkat keamanan vaksin Pfizer dan Moderna itu dikatakan cukup aman. Sehingga dari berita mengatakan bahwa pemerintah akan memasukkan vaksin Moderna dan Pfizer yang kemudian akan diutamakan untuk pasien usia lansia. Jadi vaksin itu kita bergerak dan bekerja berdasarkan uji klinis dan berdasarkan penelitian. Ketika penelitian dianggap belum cukup untuk misalnya pasien dengan penyakit ginjal ataupun pasien dengan penyakit jantung, walaupun stabil, ya belum bisa diberikan.
Baik, ini ada pertanyaan dari Penpro, Dok. Bedok, Silakan Kak. izin bertanya dok, mewakili teman-teman Penpro yang lain. Ada titipan pertanyaan dari teman-teman Penpro dok. Bagaimana dok, kan setelah vaksin, apakah kita masih kemungkinan terkena COVID-nya itu berapa persen? Walaupun kita sudah menjaga tadi 3M tadi yang dibilang dok, apakah masih ada kemungkinan kembali lagi terpapar oleh COVID-19? Selain itu juga, setelah kita divaksin pastinya ada, dalam vaksin kan terdapat virus yang terpapar COVID-19. Jadi kalau kita di swab test pasti akan positif. Jadi bagaimana nanti kalau tetap diterapkan kalau ingin bepergian tetap harus menggunakan hasil swab test atau PCR maupun antigen. Sedangkan untuk tes PCR dan antigen memang kita mungkin kemungkinan negatif tetapi biayanya yang lebih mahal. Itu bagaimana nanti untuk mengedukasi kepada masyarakat atau teman-teman yang lain, Dok. Terima kasih. Oke. Kalau untuk tetap ada kemungkinan, semua ada kemungkinan bahwa walaupun 3M, ingat vaksin virus COVID-19 itu tidak hanya masuknya lewat hidung pakai masker, enggak. Kalian megang kemudian ngucek mata juga udah masuk virusnya. Ya. Jadi walaupun sudah vaksin, jaga 3M, tapi masih kena percikan kemudian droplet, ya bisa aja. Karena bisa masuk lewat ini. Jadi T-zone-nya itu ingat mata, hidung sama mulut. Ini entry point-nya, ya. Kemudian jadi tetap ada kemungkinan. Yang kedua bahwa perlu ditekankan bahwa vaksin tidak memberikan hasil PCR positif. Jadi vaksin adalah partikel virus yang kalau Sinovac inaktif. Jadi partikel virus itu kemudian diinaktifkan atau mati, kemudian masuk ke dalam tubuh, direcognize oleh sistem imun, kemudian akan merangsang limfosit B membentuk antibodi. Tapi partikel virusnya itu mati. Adapun vaksin Moderna sama Pfizer itu partikel mRNA vaksin hidup tapi sudah dilemahkan. Maka dia akan mati dengan sistem imun dalam tubuh kita. Dia hanya diberikan untuk merangsang terbentuknya antibodi. Jadi vaksin tidak memberikan swab PCR yang positif karena vaksin yang diberikan adalah bukan virus yang memiliki tingkat virulensi sama dengan virus yang beredar di Indonesia dan di mana-mana sekarang, bukan. Dia adalah virus yang kemudian dimodifikasi oleh ilmuwan untuk dilemahkan atau diambil partnya saja, beberapa partnya saja, dan kemudian dibuat vaksin untuk merangsang pembentukan antibodi. Bagaimana, Dek? Ada lagi? HB Dok, sudah tidak ada Dok. Baik, terima kasih kepada dokter yang sudah menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman dan juga kakak-kakak. Semoga teman-teman dan kakak-kakak bisa merasa puas dan apa yang telah dijawab oleh dokter. Kemudian selanjutnya kita akan lanjutkan dengan penyerahan sertifikat kepada Dr. Suryana Dwi Sartika SPPD. Kepada teman-teman Infocom bisa share screen. Tabedok izin share screen. Oke.